Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Varianti. Saya akan menjelaskan mengenai gerakan-gerakan pendidikan progresivisme. Selamat menyaksikan. Gerakan-gerakan pendidikan progresivisme, di mana yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua filsafat pendukung, yang ketiga pandangan ontologi, yang keempat pandangan epistemologi, yang kelima pandangan aksiologi, dan yang terakhir pandangan tentang pendidikan. Latar belakang progresivisme. Asas utama, lahir pada abad 20, filsafat yang bermuara pada filsafat pragmatisme yang dikenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi kehidupan, gerakan pendidikan jiwa bangsa Amerika. Seruan untuk guru. Progresivisme menyampaikan seruan kepada guru yang artinya kita semua membutuhkan kemajuan untuk maju secara cepat setelah Perang Dunia Pertama. Gerakan perubahan sosial dan perkembangan individual dan cita-cita, cooperation kerjasama, sharing berbagi, dan fleksibel atau adjustment. Siswa diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Filsafat yang mendukung. Progresivisme didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey. Apabila ditelusuri, konsep-konsep progresivisme berasal dari pandangan filsuf zaman Yunani kuno seperti Heraklitos. Ada juga tokoh pelopor bangsa Amerika seperti Benjamin Franklin. Pandangan ontologis. Yang pertama, evolusionistis dan pluralistis. Menurut progresivisme, tiada teori realitas yang umum. Yang ada hanya realitas khusus atau individual. Realitas diyakini tidak menetap dan tidak kekal, serta pada dasarnya pluralisme, dan karena terus berubah, maka ia memiliki akhir dalam proses perubahannya sendiri. Yang kedua, manusia. Progresivisme memandang manusia sebagai subjek yang bebas dan memiliki potensi inteligensi sebagai instrumen untuk menghadapi dan memecahkan masalah untuk berkembang. Yang ketiga, pengalaman sebagai realitas. Pengalaman adalah key konsep menurut Dewey. Pengalaman adalah realita yang telah meresap dan membina pribadi. Menurut Muhammad Nur Syam 1984, karakteristik pengalaman yaitu spatial, temporal, dinamis, dan pluralistis. Yang keempat, pengalaman dan pikiran. Pengalaman dan pikiran bukanlah suatu entiti tersendiri. Demikian pula pengalaman melainkan terintegrasi dalam kepribadian. Menyatunya pikiran dan pengalaman adalah dalam perbuatan praktis, sehingga manusialah yang berbuat, bekerja, dan mengatasi masalah. Pandangan epistemologi. Yang pertama, sumber pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman. Proses memperoleh pengetahuan dalam pengalaman terjadi dalam imaginate experience. Misalnya, baca koran dalam keadaan rileks, tenang tanpa beban, dan mediate experience, di mana jembatan pemecah masalah dilakukan secara deduktif, induktif, dan implementasi. Yang kedua, kebenaran. Suatu pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diverifikasi dan diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenaran adalah workability, certification, dan result. Yang ketiga, sifat pengetahuan, relatif dan berubah. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman tentang fenomena. Karena fenomena realitas hakikatnya adalah berubah, maka pengetahuan dan kebenaran hakikatnya akan berubah atau relatif. Pengetahuan dan kebenaran hari ini harus jadi pertimbangan esok hari. Pandangan aksiologi. Yang pertama, sumber nilai, kondisi real manusia atau pengalaman. Progresivisme menafsirkan hakikat nilai secara empiris, yaitu berdasarkan pengalaman atau kondisi real manusia. Yang kedua, sifat nilai berada dalam proses relatif, kondisional, memiliki kualitas sosial dan individual, serta dinamis. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dan selalu ada dalam proses, yaitu dalam perbuatan manusia. Oleh karena perbuatan manusia selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Yang ketiga, kriteria nilai. Berguna adalah baik. Suatu dikatakan berguna apabila berguna dalam praktik hidup dan kehidupan. Adapun sesuatu dikatakan berguna jika bermakna untuk kehidupan yang intelijen, yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia. Yang keempat yaitu demokrasi sebagai nilai. Progresivisme memandang demokrasi sebagai nilai ideal yang wajib dilaksanakan dalam semua bidang kehidupan. Secara aksiologi, demokrasi terutama merupakan nilai instrumental dari nilai intrinsik. Pandangan tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses di mana pendidikan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri yaitu siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Yang ketiga, sekolah. Sebagai masyarakat demokratis, dalam ukuran kecil yang murid-muridnya dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam suasana demokratis. Yang keempat yaitu kurikulum, child-centered, sifat siswa, community-centered, keadaan masyarakat, experience-centered, fleksibel, dan interdisipliner. Kurikulum tidak ada yang universal, melainkan berbeda-beda sesuai kondisi yang ada. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik. Selanjutnya yaitu metode. Metode pendidikan yang diutamakan progresivisme adalah metode problem solving, inquiry, dan discovery, di mana karakteristiknya yaitu pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpandangan terbuka, kreatif, sadar, bermasyarakat, antusias, dan bekerja sama dan sungguh-sungguh. Yang terakhir yaitu peran guru dan peserta didik. Guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan peserta didik berperan sebagai organisme rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.